diskusi, mana koperasi yang memang sesuai dengan nggak, kan kita bicara ideal ya, setuju nggak? Kita hari ini kalau bicara koperasi adalah sesuatu yang ideal, setuju nggak? Setuju, Bu. Ya, setuju semua nggak? Cuma satu setuju, Ya, Bu. yang lain setuju nggak? Setuju nggak? Halo? Setuju, Bu. Oke ya, kita bicara ideal. Ini salah satu koperasi yang tidak benar struktur organisasinya. Ibu kasih tahu. Jadi struktur organisasi koperasi yang benar adalah ada kepengurusan, ya, ada anggota. Di atasnya adalah rapat anggota. Nanti yang lain juga Ibu bahas seperti ini sama, mumpung belum lupa. Jadi ini ya, ini kalau kalian nanti suatu kali enggak yang Ibu maksud? Kredit, kemudian kalau ini nggak jadi masalah ya, tim leader, leading officer. Nah di bawahnya ada, coba di bawahnya ada apa? Di bawahnya ada apa? Nah nggak ada, anggotanya mana? Ya, nggak ada anggotanya. Nanti Ibu kasih gambaran struktur organisasi yang paling benar untuk koperasi itu seperti apa. Jadi kenapa Ibu suruh kalian berkeliling ke koperasi, foto strukturnya, kemudian kalian tanya, tapi jangan sampai kalian datang lagi ke sana. Pak, kata Bu Ana struktur organisasi salah. Ada nanti yang membenahi itu. Jadi ada organisasi yang membenahi itu ya. Jadi bukan tugas mahasiswa, bukan tugas kalian. Ada organisasi yang membenahi itu. Dan itu adalah salah satu dia tugas Dewan Koperasi Indonesia. Kalau mereka menjadi anggota Dewan Koperasi Indonesia atau dinas koperasi dalam hal ini. Jadi itu ya untuk koperasi Nasari, nah, strukturnya masih salah. Ini kepemilikan pribadi kalau seperti ini. Jadi paham ya bahwa struktur ini adalah salah. Nanti akan Ibu perlihatkan yang idealnya seperti apa. Setuju ya? Setuju. Oke. Terima kasih, bagus ya untuk Andika Pakri, sangat jelas sampai kepada simpanan pokok, simpanan wajibnya, sampai kepada pengelolaan, sampai kepada jenis usahanya. Kalian upload itu hasil tugasnya ya, nggak usah dirubah-rubah. Memang real di lapangan yang terjadi seperti itu. Oke, sekarang kelompok berikutnya. Silakan, mau kelompoknya siapa? Mau kelompok berapa dulu? Bu, mau Ya. nanya Bu, Ya. ini kan kebetulan ada beberapa kelompok yang belum bikin PPT itu Bu, itu gimana ya Bu? Nah, Baru itu hasil sih observasinya aja Bu. oh gitu, yang sudah aja. Makanya Ibu tanya yang sudah aja. Ada nggak? Yang sudah aja. Dari 11 kelompok cuma satu. Kelompok Andika. Siapa? Kelompoknya siapa? Kelompoknya Nafisa, Putri, dan Intan. Silakan Nafisa. Kelompoknya Nafisa, kelompok berapa ya Nafisa ya? Nafisa, Rizka kelompok 2. Nafisa mana sih Nafisa namanya? Itu kelompok berapa? Kelompok berapa, Neng? Kelompok 4 kalau nggak salah. Sebentar saya cek dulu. Oh iya, Nafisa betul, kelompok 4. Intan ya? Iya. Oke, aku tulis dulu sini. Di Google Form-nya Ibu buka terus untuk tugas absensi. Kecuali presensi itu daftar hadir itu baru. Kalau itu ya silakan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya walaupun minim informasi ya. Semoga bisa membantu. Saya dan rekan saya mengsurvei koperasi mitra Anda itu yang beralamat di Gang Sinar Pagi nomor 3, 60 derajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Maaf, next slide. Koperasi mitra Anda merupakan salah satu koperasi yang berlokasi di Kota Cirebon. Sebelumnya pengertian koperasi adalah badan usaha yang dijalankan anggotanya dengan tujuan agar dapat saling membantu dalam hal ekonomi. Oleh karena itu, koperasi ini melayani anggotanya untuk simpan, pinjam dana, membantu modal usaha, pendanaan darurat, dan lain-lain. Koperasi ini berdiri pada tahun 2007 dan ada pula badan hukumnya. Badan hukumnya itu adalah nomor 179/BH-KKUKM-3/3/2007. Koperasi mitra Anda termasuk ke dalam koperasi kredit. Koperasi ini menyediakan pinjaman uang, tetapi kebetulan koperasi ini belum menyediakan simpanan, cuman pinjaman doang. Jadi kayak dia tuh meminjamkan uang dengan jaminan BPKB gitu. Koperasi mitra Anda tersebut masuk ke dalam koperasi sekunder karena memenuhi syarat pendirian koperasi sekunder. Alasan kami memilih koperasi mitra Anda itu karena kan kami tertarik mengsurvei koperasi pinjaman dengan ajunan BPKB dan letak koperasinya yang strategis dan berada di Kota Cirebon. Dilakukan di tempat atau di kantor koperasi simpan pinjam tersebut. Next, Adit. Putri. Ya, selanjutnya ada SHU. Di sini koperasi simpan pinjam mitra Anda tidak membuka luas tentang informasi SHU-nya. Jadi kami dikasih informasinya hanya sebatas ini, yaitu SHU transaksinya sebesar 80% dari SHU tahunan, SHU modalnya 20% dari SHU tahunan. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya ada pelayanan. Pelayanan dari koperasi simpan pinjam mitra Anda melakukan pelayanan secara offline. Jika nasabah ingin mengajukan pinjaman, maka harus mendatangi langsung ke kantor koperasi simpan pinjam tersebut, baik yang ada di Kali Tanjung atau di Derajat. Slide selanjutnya. Untuk kesimpulannya, koperasi simpan pinjam mitra Anda ini bergerak di bidang koperasi kredit, yaitu koperasi yang meminjamkan pinjaman dengan anjuran BPKB motor atau tanah atau surat berharga lainnya. Koperasi ini melayani anggota untuk simpan pinjam dana, membantu modal usaha, dan pendanaan darurat lainnya. Koperasi yang beranggotakan 2.500 orang ini pernah mengikuti pelatihan peningkatan SDM bagi pengelola koperasi, dan rata-rata anggota koperasi ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Cirebon dan sekitarnya untuk suntikan dana usaha atau pendidikan dengan memanfaatkan koperasi. Meringankan beban para nasabah untuk menjalankan segala sesuatu. Tujuan utama dari koperasi pinjam ini tak lain adalah mensejahterakan dan memberikan manfaat untuk anggotanya. Ini sebagai bukti untuk survei dari kelompok kami, bisa dilihat foto-fotonya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator, Intan. Silakan menutup presentasi. Baik, sebelumnya mohon maaf kalau informasinya minim, soalnya emang dikasih segitu dan saya
wawancaranya ke kasirnya, bukan ke ini ya, manajernya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, Intan, itu udah bagus. Informasinya Ibu, terima kasih. Kalian begitu mengerti apa yang menjadi tujuan dari tugas hari ini. Meskipun minim nggak jadi masalah ya, bagi Ibu nggak masalah. Yang penting intinya satu, kalian mengetahui tentang badan usaha koperasi yang sebenarnya dan yang sedang beroperasi. Kemudian yang kedua, kalian paham bahwa sistem pengelolaan yang dilakukan oleh koperasi itu ada manajemennya, ada manajerialnya yang melakukan itu. Yang ketiga, kalian paham tentang kontribusi ya, kontribusi modal dalam koperasi. Itu udah komplit ya, itu udah komplit. Tapi untuk apa namanya? Untuk ini sebagai bahan yang akan kita angkat hari ini adalah untuk diskusi. Nah, gitu ya. Jadi bagus, sudah bagus. Ada lagi yang mau ini biar sekalian? Apa nggak ada lagi yang belum siap? Ada yang belum siap? Atau ada yang sudah siap? Nggak apa-apa, jawab aja. Siap apa belum siap? Jawabannya gitu. Ada, Bu. Hah? Ada, Ibu. Ada, Ibu. Ada. Kelompok berapa? Kelompok 8, Ibu. Silakan. Saya persilakan kepada kelompok 8 Aditya, Muhammad Iqbal, dan Aris. Ya. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai Koperasi Tunas Kencana yang berada di lokasinya itu di Pemda, Kabupaten Cirebon. Baik, untuk slide pertama akan dibacakan oleh Iqbal. Untuk slide pertama ini kita bisa melihat profil dari perusahaan. Perusahaan ini, koperasi ini itu bernama Tunas Kencana, jenis koperasinya itu simpan pinjam, waserba, unit fotokopi, dan unit jasa, serta unit lainnya. Koperasi ini beralamat di Jalan Sunan Ampel nomor 1, Kompleks Perkantoran Pemda, Sumber, Cirebon. Tahun dan tanggal berdirinya itu 12 Agustus tahun 1984. Tahun berbadan hukumnya itu tahun 1987. Ketuanya itu Dr. Andes Hussein Fauzan MM Kop. Terus ada nomor badan hukumnya itu 8978 garis miring BH garis miring PAD garis miring KWK garis miring 10 garis miring 8 tahun 1997. Emailnya itu koptunaskencana@gmail.com. Dan nomor teleponnya itu 08231 323 450. Kode posnya itu 45611. Sejarah berdirinya Koperasi Tunas Kencana ini, Koperasi Tunas Kencana adalah jenis koperasi simpan pinjam, waserba, unit fotokopi, dan unit jasa, serta unit lainnya. Koperasi ini berlokasi di Jalan Sunan Ampel, nomor 1, Komplek Perkantoran Pemda, Sumber, Cirebon. Berdiri pada tahun 1984 dan berbadan hukum 1987. Diketuai oleh Dr. Randes Hussein Fauzan MM. Koperasi ini sudah dipimpin beliau pada
tahun 2008 sampai sekarang. Jadi pada awalnya tuh koperasi ini tuh merekrut anggotanya dari semua kalangan, sehingga koperasi ini memiliki anggota yang cukup banyak serta memiliki dana yang banyak pula, sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Akan tetapi dengan adanya kebijakan yang baru, koperasi ini tuh jadi hanya bisa merekrut anggotanya dari kalangan ASN Kabupaten Cirebon saja yang ada yang bekerja di Pemda ini. Sekarang jadi lebih sedikit gitu anggotanya tuh, dikarenakan hanya merekrut para pegawai dari Pemda Kabupaten Cirebon ini, sehingga dana yang terkumpul juga makin sedikit. Faktor lain anggota koperasi ini menjadi semakin sedikit itu karena ASN yang menjadi anggota di koperasi ini tuh sudah pensiun. Nah, koperasi Tunas Kencana ini tuh sebelumnya tidak ada biaya penyetaraan, tapi karena sekarang kan kebijakannya baru lagi, jadi ada biaya kebijakan penyetaraan sebesar 2.550.000 agar sama dengan anggota yang sebelumnya gitu. Koperasi ini tuh dulunya bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri, lalu menjadi koperasi mandiri karena koperasi Tunas Kencana ini memiliki prinsip dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Selanjutnya itu mengenai aspek yang ada di Koperasi Tunas Kencana, yaitu terdapat 3 aspek. Yang pertama itu ada aspek SDM, di mana aspek SDM ini di koperasi ini terdiri dari 125 anggota yang hampir semuanya aktif. Kemudian ada aspek keuangan, di mana aspek keuangan ini untuk simpanan pokoknya itu sebesar Rp300.000 dan simpanan wajibnya itu Rp200.000, dan pendaftarannya itu sebesar Rp2.550.000. Dan modal sendiri koperasi ini hampir 4 miliar, dan SHU transaksi 1 tahun itu 47.797.000. Kemudian ada aspek retail dan jasa, di mana aspek ini Tunas Kencana ini terdapat beberapa jenis usaha yang dikelola dari hasil anggota, lalu diputar kembali sehingga menghasilkan laba atau keuntungan dalam bentuk usaha seperti simpan pinjam, wasrba, dan fotokopi. Next slide, Dit. Dit, next slide. Ini suaranya tadi kesamping ya? Ini struktur organisasi dari Koperasi Tunas Kencana. Di sini ada penasehat, ada Haji Eni Suhaini, SKM, MKes, terus pembinanya tuh ada dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon, terus ada Dekopinda Kabupaten Cirebon. Untuk pengurusnya di sini ada Dr. Andes Hussein Fauzan MM, terus sekretarisnya tuh ada Anna SSI, MSI, terus bendaharanya ada Bapak Dulman SPDI. Di sini pengawasnya, di sini ketuanya ada Dr. Randes Sutrianto, anggotanya ada Dr. Randes Siti Samrotul Fuad, dan juga anggotanya di sini ada Dr. Randes Sudiana. Ini bukti hasil survei kami di Koperasi Tunas Kencana ini, dan ini tanda tangan dari karyawan dari Koperasi Tunas Kencana, dan juga stempel basah bukti.
Ini daftar hadir ya, daftar hadir dulu, nanti tugasnya upload juga di Google Form. Bentar, mana yang tadi tugas? Perwakilan aja, jangan banyak-banyak. Eh, 3M. Bu, mohon maaf, di link absensi gak ada kolom nama, Bu. Cuman langsung NIM. Oh gitu, bentar. Ada yang salah berarti, sebentar. Ada kok di bawahnya setelah kelas. Tuh ada katanya. Ada, Bu. Oh ya, Bu, maaf, Bu. Ada, Bu. Maaf, Bu. Nggak apa-apa. Kan manusia itu nggak lepas dari salah. Lapar ya, Dik? Sebentar, Iya, Bu. ini orang, gitu ya. Kata Pak Usan bilang gitu. Jadi bukan orang. Sementara yang di bawah ini adalah orang semua. Jadi anggota lah yang di atas. Nah, sebetulnya pada prinsipnya sama. Tetapi yang kita lihat bahwa pengurus itu bukan orang. Maksudnya adalah sebuah sebutan, ya, sebuah sebutan gitu. Nanti di sini gini, rapat anggota tertinggi, kenapa ada garis yang menghubungkan antara pengurus dengan pengawas? Slide-nya saya besarkan dulu deh biar kaliannya ini. Slide ke-11 ya. Nah, ini slide ke-11-nya. Kenapa ini ada garis yang Ibu buat diputus-putus? Ini adalah hubungan koordinasi antara pengurus dengan pengawas. Ya. Jadi hubungan koordinasi antara pengurus dengan pengawas. Pengurus itu dengan pengawas itu adalah satu rating. Jadi levelnya sama. Gitu ya. Nah, jadi dianalogikan begini. Kalau pengawasnya itu adalah legislatif, ya, pengurusnya adalah eksekutif. Gitu. Jadi pengurus ini seperti presiden dan menteri-menteri, ya. Kalau ini adalah legislatifnya. Hubungannya adalah koordinasi, tidak melakukan pengawasan. Jadi hubungannya adalah koordinasi. Jadi kalau ternyata pengawas bisa nggak berfungsi sebagai audit? Boleh. Jadi posisi pengawas ini sebagai audit. Audit dalam organisasi, controlling, itu dilakukan oleh pengawas. Tim pengendali, itu adalah pengawas. Paham ya sampai di sini? Ilmu manajemen itu pengawas adalah controllingnya. Nah, dalam pengurus, ya, pengurus itu seharusnya tidak posisi seperti yang organisasi di koperasi di Nasari, koperasi di mana tadi itu satunya? Apa tadi koperasinya? Di Harjamukti itu apa namanya? Mitra Anda, ya. Di mitra Anda dan di koperasi Nasari itu langsung ketua. Tapi di sana nggak ada sekretarisnya. Jadi nggak ada sekretaris, nggak ada sekretaris, nggak ada wakil ketua. Jadi harusnya begini, saya stop dulu ya. Jadi seharusnya begini. Posisinya biar kalian paham, bahwa posisinya itu seharusnya adalah dengan posisi yang aduh, loadingnya lama banget nih. Ya. Sebentar, Ibu gambarkan untuk kalian. Kok jadi chat?
Share screen. Nah, Ibu gambarkan gini. Kelihatan ya yang kosong ini? Jadi gini, seharusnya gini. Seharusnya pengurus ya, pengurus ini dalam satu kolom, ini satu ketua. Misalnya ketuanya adalah Aditya. Dari pemilihan ya, dari dilakukan pemilihan dalam rapat anggota. Kemudian sekretarisnya Revan misalnya ya, Revan. Nah kemudian sininya bendaharanya Abgi. Rifka. Harusnya begini, sejajar. Ya, harus posisinya seperti ini. Jadi nggak bisa tadi ketua sendirian. Ketua sendirian karena dalam keputusan yang diterapkan oleh pengelola koperasi itu namanya kolektif kolegial. Jadi keputusan bersama. Bukan berarti Aditya ini sebagai ketua punya posisi tinggi. Enggak. Bukan berarti Revan itu di bawah Aditya, enggak. Bukan berarti Rifka di bawah Revan atau di bawah Aditya, enggak. Posisinya sama. Tapi sebutannya aja yang berbeda. Paham ya sampai di sini ya? Jadi sebutannya itu berbeda. Jadi mereka harus satu kolom kalau dibuat. Jadi pengurus, nah itu satu kolom. Nah sekarang kita ke pengawas. Posisinya harus sama ya antara pengawas. Nanti pengawas, kalau pengawas itu beda lagi. Kalau pengawas itu ketua dengan anggota, biasanya namanya gitu. Ketuanya Cynthia misalnya, ini pengawas ya. Nah anggotanya, sebentar. Anggotanya, macet deh. Anggotanya Rian, ya. Jadi anggotanya di sini ada Rian. Anggota 1, Rian. Kemudian mau nambah lagi, anggotanya anggota 2. Retno, Bu. Ya. Anggotanya Aris. Nah, ini posisinya harus sama. Nggak bisa ketua pengawas itu memiliki hak prerogatif sendiri, nggak bisa. Pengurus nggak bisa memiliki, ketua pengurus itu tidak boleh memiliki hak prerogatif sendiri. Tetapi keputusannya sama, kolektif, kolegial. Jadi harus sama posisinya. Gitu. Ya, ini yang membedakan koperasi dengan badan usaha yang lain. Jadi istilahnya gini, dalam seperti analoginya dalam keluarga itu ada anak, ada ayah, ada ibu, di mana ibu misalnya dan pemilihan dilakukan gitu ya dalam proses itu. Jadi ada pengurus, ada pengawas. Nah, yang melakukan controlling adalah ibu misalnya, pengurusnya adalah ayah gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, masyarakatnya adalah seluruh dalam rumah itu adalah masyarakat. Nah, anggotanya itu ya dalam rumah itu. Nah, contohnya gitu ya, yang lebih sederhana. Nah, ini posisinya harus begini. Dan garis yang menghubungkan antara sekretaris dengan antara pengawas dengan ini adalah titik-titik. Garisnya adalah koordinasi. Garis koordinasi. Oke, kita kembali ke sini ya, biar kalian paham banget bahwa nah ini kemudian sekarang gini. Pengurus boleh mengangkat apabila mampu mengangkat manajer. Dari mana? Dari anggota koperasi boleh. Di luar anggota koperasi boleh. Ketika kita mau profesional, karena anggota koperasinya tidak memiliki kemampuan atau kompetensi tersebut, maka diangkatlah manajer oleh pengurus. Nah, kalau dari pengurus bekerja sampai kepada unit-unit, ini namanya adalah operasi manajemennya. Ya, dari pengurus penunjukan kepada manajer sampai ke bawah ini adalah operasi manajemen. Pelayanan ya.
model pelayanan diberikan kepada anggota koperasi. Nah, ini operasional manajemen. Mau di sana ada divisi penjualan, mau di sana ada tim kredit, ada tim verifikasi dan sebagainya, itu boleh dilakukan di sini. Gitu ya. Boleh dilakukan di sini. Jadi yang namanya koperasi, karena ini adalah kepemilikannya oleh anggota koperasi. Nah, di sini ada hubungan kepemilikan. Jadi nanti ada garis lagi kepemilikan, di sini ada pelayanan. Jadi balik lagi dari anggota untuk anggota oleh anggota. Balik lagi muter. Nah, jadi idealisme koperasi itu diangkat dengan cara seperti itu. Paham nggak sampai di sini? Halo, paham nggak sampai di sini? Kok nggak ada yang ngomong? Insya Allah paham, Bu. Ya. Ibu pengen interaksi ya, jadi harus dijawab. Paham, Bu. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Tambahan lagi ya. Tadi ada koperasi yang dijelaskan bahwa ternyata hanya memberikan pinjaman. Bagaimana koperasi bisa seperti itu? Hanya memberikan pinjaman. Koperasi itu nggak bisa seperti itu. Koperasi harus dimodali oleh anggota koperasi. Jadi harus ada simpanan. Mana bisa koperasi seperti itu. Kemudian simpanannya tadi adalah sampai 50 juta. Benar dengan anggota 1.500 mereka simpanannya sampai 50 juta. Nah itu ya, ini logikanya. Kemudian benarkah simpanan wajibnya mereka 25 juta? Itu logika berpikir. Kalau seperti itu sama saja dengan CP atau PT yang share. Misalnya gini, Anissa punya duit 100 juta, Ibu punya duit 100 juta, Susi punya duit 100 juta. Yuk kita bikin aja deh bank ya, bank kecil lah. Itu bukan koperasi namanya. Nanti ketika Anissa nambah lagi deh rumahnya dari saya, asetnya, tempat tinggalnya, apanya untuk kita, kantornya ya, tempat kantornya. Anissa yang kita jadikan sebagai pimpinan. Karena dia memiliki aset yang lebih banyak dibandingkan dengan ibu ya, dengan yang lain, dengan Susi misalnya, gitu. Nggak bisa seperti itu. Ini kita bicara ideal. Jadi nggak apa-apa kalian dapat sedikit, pasti akan tertutupi begitu. Kalau koperasi yang benar mereka mau welcome. Mereka mau welcome. Silakan. Ini anggotanya ada. Kalian akan bisa bandingkan sebuah koperasi yang memang sangat terbuka kepada anggota koperasinya. Nah, kalau seperti itu biasanya memang tidak akan terbuka. Nah, itu ya. Jadi kalian tahu itu yang seharusnya membedakan, tapi mereka nggak mau. Nah, pertanyaannya, pertanyaan kalian, kenapa itu diizinkan? Ya, kenapa koperasi dengan cara seperti itu diizinkan? Jadi kembali lagi kepada kehidupan politik di suatu negara. Jadi kembalinya kepada kehidupan politik. Ketika pimpinannya dulu ya itu berdiri itu dulu. Jadi pada saat kepemimpinan yang sebelum ya itu ada yang namanya Kepres itu dikeluarkan untuk koperasi simpan pinjam bisa membuka cabang seluruh Indonesia tanpa dia menyertakan anggota koperasinya mana. Nah itu. Jadi tanpa menyertakan anggota koperasinya mana. Jadi yang ada adalah orang-orang dengan awalnya rentenir, ya, mohon maaf, akhirnya mereka menjadikan dirinya sebagai pengurus-pengurus koperasi. Jadi nggak ada bedanya. Nah, Ibu kasih tahu begitu, karena kehidupan politik yang membuat perubahan itu. Nah, jadi kan bahwa koperasi tidak akan lepas dari kehidupan eksternal. Nah, ini salah satunya. Jadi kalian harus paham itu. Ibu membuka wawasan ini biar kalian paham. Nah, ini adalah perangkat organisasi koperasi dalam undang-undang jelas. Rapat anggota, pengawas, dan pengurus posisinya. Jadi tidak ada ketua sendirian, tidak ada dia di bawahnya langsung manajer koperasi,
di bawahnya langsung kepala unit, itu nggak bisa. Itu bukan koperasi namanya, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di koperasi. Minimal dilakukan, diselenggarakan 1 tahun sekali, 3 bulan setelah tutup buku. Jadi tutup buku dulu, ya. Maksimal itu 3 bulan. Jadi tutup buku itu biasanya batas yang dilakukan oleh beberapa organisasi koperasi itu kan Desember. Ya, tutup buku itu Desember. Januari, Februari, Maret, April itu masih bisa melakukan rapat anggota. Nah, jadi 3 bulan setelah tutup buku itu boleh maksimal batasnya. Setelah itu nggak boleh lagi. Rapat anggota itu memang diselenggarakan 1 tahun sekali. Nah, rapat anggota menetapkan apa? Anggaran dasar koperasi, kebijakan organisasi, manajerial, usaha koperasi, pemilihan. Nah, tadi ada yang menarik. SHU tidak dibuka. Koperasi macam apa? SHU tidak dibuka. SHU itu harus dibuka kepada anggota koperasi. SHU itu. Karena itu adalah keuntungan anggota koperasi dalam melakukan transaksi kepada koperasinya. Jadi nggak ada tuh koperasi yang SHU-nya diumpet-umpetin, hanya beberapa orang saja nggak bisa. Transaksinya pun dibuka. Misalnya ibu utangnya 110 juta, itu harus dibuka. Cicilannya baru 3 kali harus dibuka. Berarti ibu aktif di koperasi itu karena saya berhutang dan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib terutama. Itu aktif. Saya melakukan simpanan. Modalnya harus. Kalau koperasi hanya sebatas kepada pinjaman saja, itu juga dipertanyakan modalnya dari mana. Ya, itu dipertanyakan modalnya dari mana. Kok bisa? Nah, itu ya. Ini yang harus kalian wawasan kalian harus berpikir bahwa itu memang kenyataan dengan sebuah idealisme itu memang berbeda. Tapi seharusnya itu bisa dibalik. Karena beberapa negara sudah melakukan konsep ini dengan baik, gitu ya. Nah, pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Pengurus sebagai mandataris pemegang kuasa rapat anggota. Masa jabatan pengurus paling lama adalah 5 tahun. Persyaratan menjadi pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga koperasi. Jadi pengurus itu juga ada pembatasan. Tugas pengurus mengelola koperasi usahanya, mengajukan rancangan kerja, rencana anggaran pendapatan belanja koperasi, RAPBK, rencana anggaran pendapatan belanja koperasi. Menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Jadi berapa anggota yang masih tersisa, berapa anggota yang keluar, berapa anggota yang memiliki transaksi yang banyak. Itu harus ya, harus dibuka. Nah, ini yang harus harus terjadi ya, harus dilakukan. Nah, sedikit saya juga agak kecewa kepada koperasi kayak Tunas Kencana. Karena sebetulnya koperasi Tunas Kencana itu sudah dari dulu dilakukan pemberdayaan kepada beliau, ya. Tapi ternyata masih ada kekurang pahaman akan struktur organisasinya. Karena nggak ada pembina koperasi itu nggak ada. Koperasi itu nggak ada pembina koperasi, ya. Jadi tidak masuk dalam struktur organisasi. Nah, ini mau azan ya. Nah, ini model-modelnya. Nah, perencanaan dan sebagainya. Ya, saya pikir itu ya. Tidak harus kalian ubah. Tidak harus kalian ubah. Apapun hasilnya di lapangan, kalian angkat di sini dan kita akan bahas bersama-sama. Setuju ya? Halo? Setuju? Ya, saya pikir cukup hari ini
untuk pembelajaran kalian dan kita sudah menemukan 3 fakta koperasi. Nah, ini tugasnya lembaga lain yang mengurusi itu ya, bukan urusan kalian, janganlah. Kalau kalian jangan, kalian kan masih belajar melihat aja, oh idealnya seperti apa, di-combine. Maka saya pikir cukup ya hari ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Recording stop.